ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وشرط الأذان الوقت, dan syarat daripada azan adalah yang pertama al-waktu, sudah masuknya waktu sholat. Jadi ini syarat azan. Yang lalu kita sudah bahas tentang hukum azan itu sendiri. Jadi hukumnya azan itu sunnah, artinya sholat tanpa dilakukan azan sebelumnya sholatnya sah. Kalau sholatnya sholat Jumat, maka azan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan azan ini kita katakan sebelumnya bahwa azan ini hukumnya sunnah, baik bagi orang yang sholat berjamaah ataupun sholat sendirian, baik itu sholatnya di awal waktu atau sholatnya di bukan awal waktu. Jadi awal waktu zuhur jam 12, dia sholatnya jam setengah 1 misalnya, dia sholatnya jam 1 misalnya, itu juga ada kesunahan azan. Dia sholatnya sendiri, ada juga kesunahan azan. Jadi sunnah azan itu untuk sholat sendiri atau juga sholat berjamaah begitu. Hatta kalaupun dia sholatnya jamak, orang yang musafir sholat zuhur, sholat asar jamak nih, jamak takdim atau jamak takhir. Kalau sholatnya jamak takdim atau jamak takhir, maka azan untuk sholat yang pertama aja gitu, azan dan iqamah gitu. Sedangkan sholat yang kedua cukup iqamah saja. Itu sunnahnya, begitu. Dan kalau bagi perempuan tidak disunnahkan azan, walaupun jemaahnya perempuan semua. Kalau jemaah perempuan sunnahnya hanya iqamah saja, tidak perlu ada azannya. Kalau kemudian ada yang azan dari perempuan, maka itu hukumnya dimakruhkan untuk azan seorang perempuan ketika masuk waktu sholat. Itu hukum azan. Jadi azan kalau kita sholat sendiri tetap disunnahkan azan. Azan di di rumah begitu. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, saya lupa, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan idza hanatis shalah, kalau datang waktu salat dan engkau di dalam padang yang luas, fa'adzin, maka berazanlah, fa innahu la yasma'u mada sautika insun wala jinnun, karena sesungguhnya tidaklah ada manusia atau jin atau makhluk yang lain yang mendengar suara azanmu itu illa wa syahida laka yawmal qiyamah, kecuali nanti makhluk-makhluk Allah itu yang dengerin itu akan bersaksi di hadapan Allah begitu. Jadi makin lantang suaranya, makin banyak makhluk yang dengar, tanah, batu-batuan, pohon, rerumputan, itu hewan melata, kemudian juga kalau dia di pinggir laut, ikan pada dengar, ikannya bersaksi. Jadi bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini telah mengagungkan namamu ya Allah, kan begitu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapakah manusia
yang panggilannya lebih mulia daripada panggilan kepada Allah. Dan panggilan kepada Allah itu seluruh ulama tafsir sepakat bahwa itu artinya adalah azan, begitu. Dan dalam mazhab Syafi'i ini, sebelum kita masuk kepada syarat azan itu sendiri, dalam mazhab Syafi'i azan itu juga disyariatkan untuk selain sholat. Bukan bikin-bikin, bukan ngada-ngada, tapi karena dulu Nabi Muhammad SAW itu juga pernah mensyariatkan azan untuk bukan sholat. Jadi untuk tujuan bukan didirikannya sholat 5 waktu sholat wajib. Salah satunya dulu Nabi Muhammad SAW ketika Ramadan itu azan subuhnya 2 kali. Azan subuh 2 kali. Yang pertama azannya Bilal. Azan Bilal tuh ketika fajar kadzib. Kan waktu fajar tuh ada 2. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar shadiq itu waktu subuh. Itu langit mulai terang, terkena pantulan sinar matahari, begitu. Yang terangnya itu horizontal. Jadi ini ufuk nih, ini putihnya tuh terangnya tuh kiri kanan horizontal. Itu namanya fajar shadiq gitu. Kalau fajar kadzib itu fajar bohong-bohongan kalau bahasa kita gitu. Jadi itu kalau sekarang kira-kira jam 3-an. Jam 3, jam setengah 4. Itu dari tempat ufuk, dari 0 derajat tempat terbit matahari muncul sinar putih, cuman sinarnya vertikal ke atas begitu. Kalau kita di Jakarta rada susah mantau fajar kadzib sama fajar shadiq, susah. Soalnya langit Jakarta ngebul, banyak asapnya begitu, gak kelihatan tuh. Susah ngelihatnya, mantaunya. Sama kayak ketika ulama nyebutin bahwa waktu maghrib itu ketika matahari mulai terbenam, kemudian muncul mega merah. Kan ada mega merah, mega kuning, mega putih tuh. Megawati gak ada gitu. Ada 3 tuh. Itu al-ashfaqul ahmar, mega merah itu waktu maghrib. Hilang mega merah, ganti mega kuning waktu isya. Mega kuning habis, ganti mega putih. Mega putih habis, itu gelap gulita tuh tengah malam. Nah itu kalau kita di daerah mungkin masih bisa ngelihat. Kalau Jakarta susah. Langit Jakarta tuh ngebul kan, apa banyak macam-macam campurannya. Ada asap knalpot, ada asap tukang sate kan juga nyampur situ. Macam-macam. Jadi susah tuh. Nah, itu fajar kadzib. Nah, dulu Nabi Muhammad SAW itu punya muadzin 2 sholat subuh. Pertama namanya Bilal bin Rabah, yang kedua namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini dasar kenapa mazhab Syafi'i membolehkan adanya syariat azan untuk selain sholat. Jadi syariat azan tuh boleh untuk orang yang sedang kesurupan. Syariat azan lagi gempa boleh. Syariat azan untuk apalagi ketika terjadi pertikaian, bahkan memulai peperangan, berangkat tuh pasukan pakai azan, termasuk musafir tuh. Musafir juga orang yang haji berangkatnya pakai azan. Karena dulu salah satu dalilnya Nabi Muhammad dulu punya muadzin 2, Bilal sama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bilal bin Rabah ini azannya itu sebelum subuh. Jadi waktu fajar kadzib. Kalau kita sekarang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu azan Bilal sebelum subuh tuh masih ada. Waktunya 1 jam. Jadi kalau sekarang Desember nih Masjidil Haram biasanya subuhnya jam 5 seperempat, jam 5 lewat seperempat, tuh jam 4 lewat seperempat tuh azan. Itu azan pertama sholat subuh. Itu bukan di waktu subuh, itu azan sebelum subuh. Azannya Bilal waktu itu. Lalu
kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana lakum Bilal fakulu washrabu." Kalau yang azan Bilal, kan orang udah nandain nih suaranya Bilal begini, Abdullah ibnu Maktum suaranya begitu, ada tandanya. Kata Nabi Muhammad, kalau Bilal azan, kulu washrabu, makan minum nggak apa-apa, begitu. Terus makan minum bagi orang yang mau puasa, makan minum nggak apa-apa sampai makan minum itu berhenti. Sampai kapan? Hatta yu'adzin lakum Abdullah ibnu Ummi Maktum, sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum azan. Karena Abdullah ibnu Ummi Maktum azan ketika waktu subuh. Nah orang nanya, Nabi, Abdullah ibnu Ummi Maktum azan pas waktu subuh. Lah kalau gitu Bilal azan buat apaan gitu? Kalau gitu Bilal azan buat apaan ya Rasul? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyusbihana imakum wa liyurji'a qaimakum. Itu begitu riwayatnya sahih. Azan Bilal itu buat liyusbihana imakum wa liyurji'a qaimakum, buat mulangin orang yang qaim. Orang yang qaim itu lagi ibadah di Nabawi. Kalau dia dengar azan Bilal, oh dia tuh bentar lagi mau subuh nih, pulang dah kita sahur dulu di rumah, begitu. Liyurji'a qaimakum wa liyusbihana imakum, buat orang yang qaim yang ibadah ini, kalaupun dia ibadah di rumah, ibadahnya selesaiin dulu, cukup buat makan sahur atau ngasih tanda, wah bentar lagi subuh nih, udahlah kalau gitu langsung witir aja, begitu. Liyurji'a qaimakum, biar itu orang yang qaim ibadah pada pulang selesai, begitu. Waliyusbihana imakum, sekalian bangunin orang yang tidur di antara kalian, gitu. Jadi Bilal itu azan bukan buat sholat, justru azannya buat ngeberhentiin orang yang lagi, bukan begitu. Liyurji'a qaimakum tuh orang-orang yang qaim lagi terjaga ibadah, itu dikasih tahu sama Bilal, bentar lagi subuh. Makanya yang mau puasa sahur dulu dah, gitu. Yang lagi sholat witir dah, jangan sampai belum witir udah masuk waktu subuh, gitu maksudnya. Itu yang pertama tuh. Jadi azannya Bilal bukan buat sholat itu ternyata. Makanya dari hadis itu diambil tuh satu satu benang merah. Nah, ini sebagai peringatan. Maka itu dari sini juga kemudian Sayyidina Utsman bin Affan itu ngambil begitu azan 2 kali buat Jumatan. Utsman bin Affan tuh yang bikin. Sampai sekarang masih ada. Kalau kita ke Nabawi, ke Masjidil Haram, azan Bilal sejam sebelum subuh ada. Ya kan, kalau Desember sekarang nih subuh jam 5 lewat sekian, sampai ntar Januari kira-kira. Itu 1 jam tuh azan tuh sebelum subuh. Kalau Jumatan juga sama. Sayyidina Utsman bikin tuh azan pertama sebelum Jumat, sebelum masuk waktu zuhur. Itu namanya bibaida. Baida itu tempat di mana orang ngumpul. Mungkin kalau sekarang bahasanya inilah segitiga emas Kuningan, gitu. Kan lagi rame ngumpul kan gitu. Orang kerja kan rame itu. Kalau di sini sih ngumpul, cuman yang ngumpul bukan cuman orang kerja, kiri kanan banyak tuh yang bukan kerja kan. Kalau di situ kan Kuningan tuh ini semua orang nyari duit semua tuh. Iya, lo pikirannya duit, nah gitu. Dibikin tuh menara satu di situ sama Sayyidina Utsman. Buat apa? Buat muazzin. Ngingetin tuh orang yang lagi pada nyari duit, bentar lagi Jumatan, gitu. Lo kalau Jumatan telat kagak bisa diqodho, nggak kayak Zohor. Kalau Zohor lo bisa jemaah lagi kedua, ketiga. Jumatan kagak bisa kan gitu. Jumatan kudu ada khutbahnya, lo mau buat khutbah sendiri kan nggak bisa kan gitu. Jadi sebelum waktu zuhur datang azan tuh Sayyidina Utsman muazzinnya namanya baida. Jadi baida tuh tempat ngumpul orang lagi ramai. Bazar dulu namanya bazar. Bazar baida begitu. Kalau sekarang ya sekarang sih banyak tempat kumpul, cuman azan pertamanya pas masuk waktu zuhur kan begitu. Itu tapi kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram masih tuh 1 jam sebelum waktu zuhur nih kalau Jumat azan tuh begitu.
Jadi 2 kali azannya Jumat itu sampai sekarang masih ada dari zaman Sayyidina Utsman. Waktu Sayyidina Utsman bikin begitu, enggak ada satupun orang yang ngelarang itu. Utsman apaan sih ini bikin azan sebelum zuhur gitu, bid'ah nih. Enggak ada yang ngomong bid'ah waktu itu. Akhirnya sampai sekarang dijalanin begitu. Nah kemudian yang ketiga, riwayat bahwa adanya azan bukan untuk sholat. Dulu Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi azan ketika azan di kupingnya Hasan Husain, cucunya ketika dilahirkan oleh anaknya Sayyidah Fatimah. Azan di kuping kanan, iqamahnya di kuping kiri. Kata Nabi Muhammad, bayi kalau diazanin ini bakal terhindar dari setan yang namanya Ummu Sibyan. Jadi ada setan yang dijuluki namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan itu tukang nakut-nakutin bocah begitu. Jadi bocah kalau tengah malam nangis tuh ditakutin sama Ummu Sibyan gitu. Tuh kalau tiap malam nangis jangan belum diazanin waktu itu gitu. Jadi kalau nangis gimana? Azanin aja udah tengah malam azanin biarin gitu. Ya paling kan orang ngeliatin kan gitu. Anak itu udah lama begitu tuh azan tengah malam tiap hari. Emang begitu kata Nabi Muhammad kan kalau diazanin tuh setan tuh minggir itu. Setan minggir lari terbirit-birit, bahkan dalam riwayat hadisnya falahu duratun, itu terbirit-birit sampai ngeluarin suara durat. Durat itu suara kentut begitu. Iya. Jadi azan ini disyariatkan juga untuk selain sholat. Pertama tadi Nabi azannya Bilal buat orang bangun tidur, sekalian orang yang ibadah agar ngeh bentar lagi waktu subuh. Kemudian azan Nabi Muhammad kepada cucunya Hasan Husain. Makanya kita sunnah nih azan bayi diazanin tuh hukumnya sunnah. Lalu kemudian dari azan bayi ini ulama mengambil kias. Apa tuh kias? Analogi hukum. Kalau bayi diazanin sebab ini dunia baru bagi bayi, awalnya rahim alam rahim, masuk dia ke alam dunia diazanin begitu. Salah satu hikmahnya kata kita Fathul Wahhab, agar kata-kata yang pertama kali didengar oleh bayi ketika awal pertama mulai bekerja kupingnya adalah kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat baik, yaitu azan. Dan tidak ada kalimat yang lebih baik daripada azan begitu. Karena pas bayi baru lahir tuh nggak ada yang belum bisa bekerja tuh. Satu-satunya anggota tubuh yang bisa bekerja secara maksimal tuh kuping. Dari kuping tuh dia ngenalin mana suara emaknya, mana suara bapaknya. Mata belum ngelihat itu. Mata belum ngelihat, megang belum berasa, kuping. Maka yang pertama kali kerja itulah yang dimasukin kalimat-kalimat thayyibah. Pokoknya sesuatu yang pertama kali terjadi itu pasti kita ingat tuh. Ya, kita kan juga pertama kali masuk kantor ingat tuh tanggal berapa, ketemu siapa, naik motor apa. Gaji pertama juga kita tahu tuh berapa, diapain tuh gaji pertama, itu ditransfer apa pakai di cash kan gitu. Nah, itu yang pertama tuh nempel tuh. Gitu. Makanya anak-anak kalau suruh ngapalin Al-Qur'an dari kecil tuh gampang. Soalnya otaknya belum banyak memorinya gitu. Kalau kita udah penuh nih gitu. Ini token listrik di sini semua, beras habis, Magicom semua di sini nih. Jadi suruh ngapalin susah gitu. Memorinya udah penuh. Jadi dari sebab itulah kemudian ada itu syariat azan untuk selain sholat. Walaupun memang ini madhab Imam Syafi'i saja. Jadi madhab Imam Syafi'i yang kemudian mengatakan adanya syariat azan. Nah bagi orang mati itu dianalogikan seperti bayi. Baru masuk ke alam rahim, dari alam rahim keluar masuk ke alam dunia di azan. Nah mayit kan juga sama. Selesai dia di alam dunia, masuk pertama kali masuk di alam kubur. Nah, makanya ada kesunahan untuk diazan. Tapi kesunahan azan mayit dalam mazhab Syafi'i juga diperdebatkan hukumnya. Artinya kalau azan baik, oke, kita sepakat sunnah, riwayatnya ada sahih begitu.
Kalau ada yang bilang nggak sahih ya urusan dia kan. Gitu. Cuman ini sahih riwayat. Tapi kalau azan yang meninggal, nah dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri itu juga diperdebatkan hukumnya. Yang mengatakan azan sunnah buat mayit itu dianalogikan atau dikiaskan daripada azan bayi yang baru lahir. Begitu. Itu sekilas tentang beberapa hal berkaitan dengan azan. Kita masuk lanjut nih materi kita tentang azan waktu sholat. Wa syartul azani, dan syaratnya azan al-waktu, yaitu sudah masuk waktu, illa subha, kecuali subuh. Tadi udah disinggung tuh. Jadi kalau sholat subuh azannya boleh sebelum masuk waktunya. Fayajuzu ba'da nisfil laili, maka boleh untuk itu azan subuh ba'da nisfil laili, setelah tengah malam, karena ada riwayat Bilal yang tadi. Wa illal awwala, dan juga dikecualikan azan untuk sholat itu dikecualikan di luar waktunya subuh, dan juga al awwala yaumal jum'ah, azan pertama untuk hari Jumat. Begitu. Mudah-mudahan kita semua nih dapat rezeki buat nyampe ke tanah suci gitu. Biar bisa dengerin azan pertamanya jam berapa gitu. Biar ngukur-ngukur gitu. Apa iya azan pertama apa dua azan di Masjidil Haram? Iya ada gitu. Kalau bisa direkam jarak waktu antara azan pertama sama azan kedua itu. Wa at-tartibu, syarat yang kedua daripada azan pertama sudah masuk waktu. Yang kedua adalah at-tartib. Tartib itu maksudnya berurutan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ngurut. Jadi jangan asyhadu an la ilaha illallah kemudian hayya 'alas shalah. Kadang kalau yang baru bisa belajar tuh hayya 'alas shalah kelibet dia gitu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah gitu. Jadi syaratnya harus tertib. Kalau kelibet begitu Ustaz harus ngulang dari enggak, cukup diulang dari yang salah urutannya aja. Habis asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan hayya 'alas shalah. Ketukar. Mestinya hayya 'alas shalah, dia hayya 'alal falah gitu. Hayya 'alal falahnya udah fasih banget, ternyata ketukar begitu. Nah, terus maka gimana? Harus diulang pas tempat di mana dia keliru. Kelirunya di hayya 'alas shalah, ya udah ngulang dari hayya 'alas shalah gitu. Karena syaratnya harus tertib. Berarti Ustaz kalau ada orang azannya tidak sesuai urutan, maka azannya sah atau tidak? Azannya tidak sah. Karena syarat azan harus tertib. Karena urutan azan ini urutan wahyu. Urutan wahyu itu maksudnya urutan azan ini bukan ijtihadnya sahabat Nabi, bukan ijtihadnya ulama, tapi ini ta'abbudi, sudah dikonfirmasi oleh Nabi Muhammad. Beginilah urutan azan. Maka kalau ada yang keliru urutannya berarti sama seperti dia belum azan. Sama kayak urutan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumil salah tuh. Berarti bisa gak usah disebut baca? Enggak, tidak disebut baca Al-Fatihah. Karena urutan ayat ini ta'abbudi. Begitu juga urutan lafaz dan redaksi azan itu sifatnya ta'abbudi, karena itu harus berurutan. Wal muwalatu, yang ketiga syaratnya azan harus muwalah. Apa itu muwalah? Muwalah itu harus nyambung satu redaksi ke redaksi yang lain, kan urutannya Allahu Akbar Allah. Dari satu urutan ke urutan selanjutnya itu harus nyambung, tidak boleh ada jeda begitu. Allahu Akbar gitu. Kan langsung tuh Allahu Akbar, enggak habis Allahu Akbar dia pergi dulu gitu. Rupanya dia ketinggalan HP-nya, ketinggalan tempat wudhu gitu. Udah ketinggalan sama yang wudhu disimpan. Wah, tadi gua nemu, gua taruh di security. Akhirnya ke security dulu, lama tuh kan jedanya tuh. Kejauhan. Jadi harus mualah bersambung. Kalau mualah ini sama seperti
Mualah sama tartib beda. Kalau orang salah tertib, ngulangnya pas di tempat salahnya. Ini tertib salah nih, Allahu Akbar, langsung hayya 'alas. Akan salah tuh tertibnya. Maka dia cukup ngulang dari asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau mualah bersambung, keputus di tengah-tengah, keputusnya lama, maka ketika dia azan dia harus ngulang dari awal, harus istiqnaf, harus ngulang dari awal. Tidak boleh ada jeda yang memberikan isyarat bahwa dia berhenti daripada azan, begitu. Berarti di sela-sela azan ngobrol boleh? Jangan ngobrol, gitu. Kitanya juga jangan iseng, orang lagi azan diajakin ngobrol, gitu. Nggak usah. Orang lagi azan, Allahu Akbar, gitu. Taruh mic di mana ini, gue mau nyalain? Nggak boleh. Biarin azan dulu beresin, baru ngajakin ngobrol, begitu. Karena ada syarat azan tuh namanya al-muwalat, bersambung. Wa kaunuhu min wahidin, dan syarat azan yang selanjutnya berarti ini syarat azan yang keempat. Jadi yang pertama sudah masuk waktu, yang kedua tertib, yang ketiga bersambung, yang keempat kaunuhu min wahidin. Azan itu cukup dari satu orang. Artinya tidak boleh ada dua orang azan berbarengan di satu tempat. Kalau di beda tempat mah nggak ada masalah. Ini di satu tempat, di satu sumber suara, itu tidak sah, begitu. Azannya harus cukup dari satu orang saja. Karena kalau tidak dari satu orang, maksudnya harus ada dua, ada tiga, ada perbedaan nazom. Nazom itu urutan redaksi, maksudnya karena yang satu suaranya lebih panjang, hayya 'alas sholahnya panjang, hayya 'alas sholah panjang, gitu. Yang satu karena pendek berhenti dia, gitu. Hayya 'alas sholah berhenti sampai itu. Yang satu masih panjang, ya, gitu. Yang tadi pendek kelamaan nunggu, dia langsung hayya 'alal falah. Kan makin kejar-kejaran akhirnya tuh. Nggak bisa tuh, nggak boleh. Jadi harus dari satu orang. Yang kelima syaratnya wabil arabiyyati, dan harus dari orang yang wabil arabiyah, harus dengan bahasa Arab. Maksudnya redaksi azannya itu tidak boleh diganti, gitu. Tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu nggak bisa, nggak boleh diganti. Tapi kalau ngajak orang masuk ke masjid sholat boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Ini azan nih, azan. Tapi kalau ngajak orang misal begitu, kalau suaranya rada kurang kencang, gantilah pakai beduk. Beduk boleh, tapi beduk tuh tidak berposisi sebagai. Jadi jangan sampai orang menganggap beduk itu kemudian pahalanya sama kayak azan. Yang kata Nabi Muhammad, orang yang azan itu kan pahalanya suaranya didengar. Setiap makhluk yang mendengar suaranya beristighfar buat dia, ngasih persaksian baik. Beduk mah enggak. Beduk mah cuman alat aja, tapi tidak bisa menggantikan azan, gitu. Tapi beduk juga bukan bid'ah karena dia alat buat ngasih tahu, gitu. Dulu kan siapa? Katanya Wali Songo dulu yang bikin bernama. Karena kampungnya gede, rumahnya jarang-jarang, kalau diteriakin tuh nggak kedengeran, begitu. Sebenarnya mau teriak aja juga boleh, cuman nggak kedengeran, begitu. Maghrib, gitu, nggak kedengeran tuh orang, nggak bakal datang juga, gitu. Enakan pakai beduk, sekali pukul satu kampung dengar datang, begitu. Tapi itu tidak bisa menggantikan azan. Kalau azan harus bil arabiyah, dengan bahasa Arab. In kana thamma man yuhsinuha wa alaihi ayyata'allam. Maka kalau tidak ada satupun yang bisa berbahasa Arab, maka harus ada satu di antara mereka yang belajar, wajib, begitu. Sama kayak khutbah Jumat. Khutbah Jumat tuh pakai bahasa. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i nih, khutbah Jumat harus bahasa Arab. Satu kampung kagak ada yang bisa bahasa Arab, nggak ada yang bisa khutbah, nggak wajib Jumatan. Cuman harus ada satu yang belajar dulu. Nanti ketika belajar udah bisa, baru dia yang naik sambil diajarin yang lain. Karena syarat Jumatan khutbah, syarat khutbah bahasa Arab. Kalau nggak ada satu pun yang bisa bahasa Arab, begitu,
maka syarat sah Jumatnya kagak ada, ya berarti nggak ada Jumatan. Lu sholat zuhur biasa aja begitu. Kayak orang tinggal di satu kampung yang isinya nggak nyampe 40, kayak kalau Syafi'i nih nggak nyampe 40 orang begitu. Atau tinggal di tempat yang tidak wajar pemukiman. Contohnya apa? Itu di tengah-tengah pulau offshore ada tuh. Ya kalau kita kenal teman-teman yang kerja di tambang itu, mana apa sih kayak apa Minamas dan seterusnya, itu kan di tengah pulau itu dia. Itu kan tempat yang pemukiman kagak ada di situ. Yang tinggal di situ orang kerja, wajib gak Jumatan? Kalau pakai Syafi'i kan kagak wajib itu, karena Jumatan itu didirikan di pemukiman gitu. Apa ada orang pada jualan bikin pasar? Kan kagak ada itu. Pemukiman tuh tandanya ada pasarnya. Itu di tengah pulau kayak gitu orang ngurusin minyak, ada pasarnya kan kagak ada gitu. Nah, orang kerja kan setiap berapa bulan ganti orang, perlu ganti orang. Itu sejatinya mereka tidak wajib Jumatan, versinya mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam versi yang lain kan tidak disyaratkan seperti itu. Mazhab Imam Abi Hanifah tidak mensyaratkan pemukiman. Ya pokoknya ada orang hari Jumat hidup 3 orang Jumatan, begitu. 3 orang hidup waktu zuhur hari Jumat, Jumatan bisa tuh. Yang khutbah siapa? Ya salah satu dari 3 orang itu. Apa khutbah kan yang penting rukunnya aja begitu. Tapi itu dia bahwa azan harus bahasa Arab. Jadi kalau tidak ada yang bisa, maka satu di antara mereka harus ada yang belajar. Kalau tidak ada yang belajar begitu, maka itu dosanya dibebankan kepada seluruh orang yang ada di situ. Wa syartuhuma, tanggung nih, syarat azan dan iqamah. Ini syarat iqamah. Kalau azan tadi itu 5. Ini syarat azan sekalian iqamah. Isma'u ba'dil jamaah. Azannya harus memperdengarkan, artinya didengarkan oleh sebahagian jamaah. Yang kedua, isma'u nafsihi, memperdengarkan dirinya sendiri. In kana mufradan, kalau in kana munfaridan, kalau dia adalah sendiri. Wa syaratul muadzini, insyaallah syarat muadzini besok nih, tentang siapa yang boleh, siapa yang sah dikatakan berazan. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup ada pertanyaan, kalau ada kita jawab, kalau nggak ada kita akhiri. Udah ya? Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.